Terima kasih telah bergabung bersama saya, Lilian Ing. Kali ini kita mencoba menjawab pertanyaan. Belakangan saya banyak mendapat pertanyaan. Ibu, bagaimana menurut pendapat Ibu mengenai peranan AI dalam serangan-serangan militer yang dilakukan oleh Amerika dan Israel? Ini pertanyaan yang sangat berbobot sekali. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita lihat sejak tahun 2017, semasa kepemimpinan Trump periode pertama, administrasi Trump pada bulan April 2017 menginisiasi yang disebut MAVEN Project, yaitu proyek militer yang menggunakan teknologi-teknologi digital termasuk AI untuk bisa mendefinisikan dan mendeskripsikan target-target yang dianggap musuh oleh Amerika Serikat dengan mencocokkan karakteristik wajah dan karakteristik seseorang sehingga mereka bisa mendefinisikan 90-97% tingkat kemiripan seseorang sehingga bisa mentargetkan per individu. MAVEN Project ini awalnya mendekati Google untuk bekerja sama dengan Departments of Defense saat itu, yang saat ini disebut Departments of War, yang dipimpin oleh Pete Hegseth. Google pertama kali ditawarkan oleh Amerika Serikat, namun Google mendapatkan backlash dari pegawainya. Paling tidak 3.000 pegawai Google melakukan petisi untuk menolak kerjasama teknologi Google yang digunakan AI untuk serangan-serangan militer. Akhirnya Google membatalkan kerjasama tersebut. Kemudian diganti dengan perusahaan Amerika Serikat yang bernama Palantir. Hingga saat ini Palantir adalah perusahaan terbesar yang menerima proyek dari Pentagon untuk bekerja sama dengan militer. CEO Palantir sendiri dengan secara jelas ditanya oleh para jurnalis dan peserta di beberapa kesempatan hadir pada acara umum untuk mengkonfirmasi apakah betul teknologi Palantir digunakan dalam serangan-serangan Amerika Serikat. Dengan secara jelas, CEO Palantir mengatakan iya, digunakan untuk menyerang teroris. Namun perlu kita ingat bersama bahwa definisi teroris adalah dari kacamata Amerika Serikat, bukan sebenarnya teroris yang ada. Hingga saat ini, MAVEN Project kembali berkembang semasa kepemimpinan Trump periode kedua, dan Palantir digunakan dalam genosida di Palestina, penyerangan-penyerangan di Lebanon, dan tentu saja penyerangan-penyerangan yang terjadi di Iran, termasuk yang membunuh Ayatollah Khomeini dengan keluarganya, serta penyerangan yang membunuh paling tidak 170 anak-anak di sekolah minab di Iran. Maka dari itu, kalau kita ingat bersama, Geoffrey Hinton yang disebut Godfather of AI, beliau memutuskan untuk keluar dari Google untuk bisa menyuarakan lebih lantang. Beliau sangat menentang penggunaan AI untuk serangan-serangan militer. Dalam buku saya juga menekankan bahwa penting untuk mempromosikan digital technology, robotics, and AI yang bersifat human-centric untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk penindasan kemanusiaan. Terima kasih.